kata tambahan ya untuk bisa kita pelajari bareng-bareng. Kita bisa pelajari bersama ini di produk belajar kita. Kenapa tuh? Tuh, aku perbaikin dulu suaranya. Ini mau didengarkan juga nih. Casale kalau misalnya belum ke, oh ini biasanya ke Casale itu udah keluar-keluar juga. Kali aja pas kemarin nge-chef gitu, dia ketemu juga sama anak-anak Mandarin. Tuh, yap. Ya, kita mulai yuk, Sudah. Salin. Kita mulai. Ya, hari Akhirnya ini setelah sabar menunggu ya. benar. Kecilin juga. Setelah kemarin tuh kata-kata sapaan nih sahabat kreatif, kayak misalnya tanya kabar, terus selamat pagi, selamat siang, terus juga bilang terima kasih. Itu udah kemarin, kita udah lewatin. Nanti kita bisa review ulang deh. Hari ini kita bakalan atau kita bakal dikasih apa nih sama Kalinda? Ketika bertemu seseorang, kita harus menunjukkan apa ya, ekspresi yang oke dari kita. Misalnya ketemu dengan teman baru, contohnya misalnya saya senang bertemu denganmu, saya sangat gembira bisa kenalan dengan kamu. Nah, kita belajar itu sambil lalu lanjutan di Tiao Shen Meminta. Farida dan teman-teman masih ingat tidak sesi sebelumnya sempat Kak Linda sampaikan juga bahwa untuk bertanya nama kita akan menggunakan ni tiao shen me ming zi. Iya, yang Mas Rida bilang, oh panjang ya gitu. Iya, oke. Ya, lanjutan dari ini ya teman-teman ya, kita ulas lagi. Untuk bertanya nama kita akan menggunakan kalimat ni jiao shen me ming zi. Ni itu untuk kamu, jadi untuk bertanya pada orang yang sebaya dengan kita. Semisal nih teman-teman di Pro 2 FM bertemu dengan orang yang ternyata usianya lebih tinggi dari kita, lebih tua dari kita, sebaiknya kita menggunakan nin. Kak Linda Oh, ulang, nin. Ya, jadi pertanyaan sama, cuma kita ganti ni dengan nin. Kalau ni itu lebih pada kamu, nin adalah anda. oh gitu. Nambah Iya, N belakang. betul. Maaf, tambah n doang. Jadi, Oke. 您叫什么名字？你叫什么名字？ Farida masih ingat jawabnya bagaimana? Untuk menyatakan saya Farida. Lupa. Semoga teman-teman di Prodo nggak lupa ya yang sudah catatin dari kemarin. Oke. Apakah apa? Farida dulu yang disebutin, Kak. Oke. Untuk menyebutkan nama kita bisa menggunakan 我叫 Oh. 我叫 ya, Hmm. semoga bisa ditirukan di rumah ya teman-teman Pro 2. 我 Mm-mm. 叫 jadi untuk bilang saya Linda, 我叫 Linda, saya Lin, 我叫 Lin, saya Farida, 我叫 Farida. Farida. Sip, seperti itu Oh. teman-teman. Ya, 我叫 Farida. Nah, kalau sudah saling kenal, Mm-mm. bertanya nama, kita mau bilang saya sangat senang bertemu denganmu. Mm-mm. Oke, kita ambil dari kata saya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat saya dalam bahasa Mandarin apa? Oh. Oh, 对，很好了，我 nada tiga ya, 我 Oh. Itu. saya sangat senang bertemu denganmu, 我很高兴见到你 atau kalau misalnya teman-teman Pro 2 mau menggunakan saya sangat senang mengenalmu, kenal dalam bahasa Mandarin kita bisa menggunakan 认识 Apa, 认 Kak? 识 Oh. 认识 bisa diterima? Hmm. Hmm. Lunch. Oke, 认识 Itu aja. itu kenal ya, kenal 认识 ren nada keempat, shen nada kedua 认识 oke. Hmm. Jadi untuk bilang saya sangat senang bertemu denganmu, kita masih butuh satu kata lagi, senang. Nah, teman-teman berdua ada yang tahu nggak senang dalam bahasa Mandarin apa? Di live chat sambil ini ya, kalau ada yang tahu sambil jawab. Hmm. Senang dalam bahasa Mandarin kita bisa menyebutnya dengan kaoxing. Oh. Saya ulang, kaoxing. Farida bisa menirukan mungkin? 高兴. 很好. Jadi ada 我 saya 高兴 senang,
认识, kenal. Nah, untuk menyebutkan saya sangat kenal denganmu, mungkin teman-teman juga masih ingat ya, sangat dalam bahasa Mandarin apa? Farida masih ingat? Ini Apa ada ya? di sesi sebelumnya ya. Ada di sesi sebelumnya ketika kita bertanya kabar, ni hao ma, wo hen hao. Hen itu berarti sangat. Oh, wo hen hao. Ya, han itu Ya, sangat ya, Kak. hen sangat. Oke, jadi kita bisa menyusun kalimatnya. 我很高兴认识你. Seperti itu. 我很高兴认识你. Saya ulang. 我很高兴认识你. Hmm, Nice to meet you. Ya. Saya ya. sangat senang bertemu denganmu, mengenal kamu seperti itu. Ternyata Ya. juga ada ya di bahasa Mandarin tuh Iya dong. kan sama jawaban yang sama yang kita lakukan di bahasa Indonesia. Iya, sama aja kan sama-sama berinteraksi sesama manusia toh. Ah, benar Ya, benar betul benar. kan? Ya, Ya, belajar bahasa apapun butuh praktek. Jadi teman-teman yang mendengarkan Produk Semenap hari ini wajib segera praktek kalau sudah tahu ya. benar Oke, banget. selanjutnya, selanjutnya ada tambahan kata lagi, misalnya untuk apa ya, menjawab lagi dari Wahan Kaushin ini ada tambahan kata satu aja. Silakan bisa teman-teman catat. Ini berarti juga. Lafal dalam bahasa Mandarin, ye, ye. Oh, Coba tebak teman-teman, ini nada keberapa, tone yang keberapa, atau sentiau yang keberapa? Kali yang nggak tiga. ulang? Oke, sip, hal, han congming ya. Ye, ya, seperti itu. Hmm. Kakak Ya. itu ye itu ada dalam bahasa Korea loh, tuh artinya iya. Oh ya, iya, tapi dalam bahasa Mandarin, ye, artinya juga. Memang berbeda bahasa bahasa Mandarin dan bahasa Korea karena memang struktur katanya juga berbeda, tulisannya juga berbeda, dan yang pasti negara asalnya beda ya. Ya, terus tone-nya juga beda tuh. Kalau di sini yang juga ye itu, saya cuma bilang ye. Ya gitu sahabat kreatif. Nah, yang lagi barengan sama kita, ada nggak nih yang bisa berbahasa Mandarin? Terus yang udah disampaikan sama Kak Linda tadi, itu ada nggak sih yang sudah kamu praktekkan tiap hari? Nah, Kak, kalau di Sumenep itu, kita bisa mempraktekkan bahasa Mandarinnya kita itu di mana sama siapa sih, Kak? Kalau untuk Sumenep sendiri gitu ya, karena kalau di sektor wisata mungkin masih jarang-jarang gitu ya. Hmm. Mungkin lingkup sekolah aja dulu, lingkup sekolah, Hmm. kemudian lingkup komunitas sesama penyuka bahasa Mandarin atau sesama yang belajar bahasa Mandarin bisa langsung dipraktekkan di situ. Karena memang kalau belajar bahasa nggak praktek sama kayak apa ya? Eh, pokoknya susah aja sih. Harus Iya. praktek, harus dengan praktek. Itu. Tapi bisa juga ya, Kak, kan sekarang komunitas-komunitas online tuh juga ada gitu. Hmm. Jadi sahabat kreatif tuh kalau misalnya mau praktek bisa cari-cari di sana. Ya, kalian tinggal search aja. Kalau misalnya kayak di Instagram itu tinggal cari hashtagnya. Terus kalau misalnya di YouTube, kalian juga bisa cari sesama komunitas yang juga cinta dan bisa mengembangkan bahasa Mandarinnya. Kamu-kamu nih, sahabat kreatif. Iya, Oke. betul. Tadi itu ada Y, itu artinya juga. Juga, oke, betul. Ya kan? Nah, Kak, gimana nih cara makainya si iye ini? Hmm. Pada kata 我很高兴认识你, saya sangat senang bertemu denganmu. Kita bisa sisipkan ye setelah kata 我, jadi bunyinya 我也很高兴认识你. Jadi tidak sama seperti kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris gitu ya. Juga tuh Ya kan? ada di belakang. Nah, dalam bahasa Mandarin juga ini ada di setelah subjek. Jadi kita ngomongnya 我也很高兴认识你. Sip? Ini berlaku untuk semua kalimat gitu, Kak. Kalau Iya, juga itu pasti ada setelahnya setelah subjek gitu. subjek. Ya, misalnya kalian udah mau bilang, saya suka sama Farida gitu.
Terus Farida Aku mau suka bilang, juga sama aku kamu juga gitu. suka sama kamu. Oke, kita ingat-ingat dulu. Barangkali sudah ada teman-teman yang tahu suka dalam bahasa Mandarin. Kita cara menyebutkannya dengan cara Xuan, Si, Xuan. oke. Ih, kan kalau misalnya aku suka kamu atau cinta kamu kan UAI nih. Wah ini. Jadi kalau mau bilang saya juga suka kamu, saya juga cinta kamu gitu. Wah ye, Heeh. ini. Nah, Hmm. iya. Ini Gampang kan? beda. Suka, suka apa tadi, Kak? Suka, kita boleh menggunakan Xuan. Nah, kan, kok bukan I? Ya, kenapa? Karena Xuan, bukan I. Suka bukan berarti cinta kan? Oh, gitu. Oh, iya, 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 iya. Setuju ya Farida ya. Suka Iya, bukan berarti cinta. heeh. Tapi Ya, kan kalau nggak, soalnya Farida membandingkan kan nih, kalau di bahasa Inggris ya bahasa udah Inggris. love aja semuanya. Itu artinya Ya. juga suka Uh, gitu. Ya udah, ada Siwan ya. Xuan. Siwan. Siwan. Jadi kalau teman-teman Pro 2 mau bilang saya suka kamu. Contoh contoh simpelnya gitu ya. 嗯 我喜欢你，Oh, 我喜欢你. Seperti itu. Kalau mau menyisipkan juga, tinggal tambahkan juga setelah subjek. mhm, 我也喜欢你. mhm. Seperti itu. Gampang kan ya? Gampang, Gampang sahabat banget. tolong itu Gampang banget. diulangi ya. Kalau misalnya kalian udah ngasih contoh dalam kalimat, itu harus segera diulangi. Kenapa? Supaya nanti ini apa ya, mulutnya itu terbiasa tuh sahabat kreatif tuh. Ya, ya, betul. Setuju. Soalnya kan kalau dari tadi nih, tadi dia bilang, oh aku pasti bisa. Tapi aku nirunya dalam hati aja. Ya udah, hati aja yang bisa. Jadi nggak bisa keluar. Gitu kira-kira nih ya Ya, sahabat kreatif. ya bahkan gini Farida untuk awal-awal kita baru belajar bahasa Mandarin, saya juga sarankan teman-teman Pro 2 kalau misalnya memperoleh bacaan seperti itu ya, untuk mempelajari cara pelafalannya itu ya dibaca dengan nyaring sehingga kita bisa mendengarkan salah atau Mm-mm. betul. Kalau dibaca dalam hati kira-kira gimana? Nah, iya, Kan seperti hati itu aja ya. yang tahu. Hati aja yang tahu akhirnya. Oke. Ya, yang udah barengan sama Farida mungkin yang dari tadi sinyalnya bagus ya di IG Live. Ada kakak-kakak nih. Wah, ada teman-teman di RRI Mataram juga. Kalau misalnya mau belajar bahasa Mandarin ke Madura juga boleh. Ada Kak Taufik juga. Terus, wah, ada salah satu pondok pesantren juga. Oh, barangkali nanti mau mengajarkan sama siswa-siswinya nih. Barengan sama Kalinda boleh. Iya, ada salah satu pondok pesantren ya. Sudah Ada bergabung Kak juga. Ani juga, dan Kak Ari juga, dan yang lain-lain. Selamat menyimak, dan pokoknya selamat belajar barengan sama kita tentunya nih. Kak, kita lanjut lagi yuk. Ayo. Lanjut satu kata lagi, atau satu kalimat lagi, Kak. Oke, satu kata terlebih dahulu ya, sebelum Kata, oke. mungkin ya kata untuk selamat datang kita akan menggunakan Huanying, Honi. ya, Huanying, oke, Mhm. Huanying, Huaning, sudah bisa ya. oke. Itu Lanjut, untuk up, selamat datang. Ya kan, Kak? selamat datang, betul. Yap. Sebelum sebelum kita lanjut sama Hwan Kak Taufik tanya bahasa Mandarinnya terima kasih itu apa? Farida ini hafal banget ya. Xie. Xie. Ini sudah ada di sesi kemarin ya, makanya Farida sudah hafal banget. Ya, Haning, oke. Ini selamat datang ya Kak. Kalau misalnya kita mau kayak mau menyambut tamu gitu, ya. Atau Ya, misalnya kita dikunjungi sama kerabat, temen gitu ke rumah. 欢迎你们，欢 Mhm. 迎你seperti itu. Jadi Hmm. tinggal tambahkan ni atau kalian untuk kalian niman, Mm-mm. niman. Mm-mm. Kalau untuk yang lebih tua, Nin. Uh, ya, 欢迎您 ya sama seperti tadi. Oh, ada di belakang ya Kak? 欢迎您. Oh, berarti itu apa ya, termasuk objek gitu ya, Kak? Iya, Mhm. betul. Yap, itu dia tuh sahabat kreatif. Gimana?
Selamat datang. Kak, kalau misalnya mau bilang kan dikunjungi nih, selamat datang di rumahku gitu. Kalau 欢 misalnya 迎，oh ya, mm, ya selamat sudah datang kita di sama-sama. rumahku. 欢迎来到我家，欢迎来到我家。aku ya, rumah dalam bahasa Mandarin kita akan menggunakan kata jia, jia, rumahku, 我家, atau kita bisa menggunakan 我的家，我的家, seperti itu. 欢迎你来到我家. Seperti itu, Farida. Iya, panjang juga ya. Tapi boleh ya, kreatif ditiru. Nah, tadi udah ada beberapa nih yang Kalinda kasih untuk pelajaran kita hari ini. Dari mulai em, banyak sih dari tadi udah ya. Banyak. Udah diikutin juga nih, baru dia juga ngikutin juga dari mulai suka terus menambahkan. Nah, kata juga itu ternyata ada setelahnya subjek gitu. Terus yang terakhir juga selamat datang gitu sahabat. Nah, ini nih bisa kamu cerna dulu, bisa kamu lihat dulu, terus bisa kamu praktekkan sepuas-puasnya. Soalnya Farida mau break dulu nih sama Kalinda. Soalnya kan dari tadi itu kan Kalinda apa ya, ngajarin itu kayak meminta kamu untuk menirukan gitu. Kita break dulu ya Kak. Minum dulu ya Ya. kali. Ya pastikan kamu sahabat kreatif masih barengan sama kita di FM 94,6 MHz. Kita masih ada di Belajar di RRI. Wah Kak Taufik, ingat masih SMA katanya. Kalau selamat pagi udah ada kemarin juga Kak. Selamat pagi apa? Selamat pagi. Farida buka contekan dulu ya. Aduh, selamat pagi itu. Ih, nih, kok nih hao ya Kak? Mana? Selamat pagi. 早上好. Zhao Seng Hao ya, Zhao Seng Hao itu. Terus selamat siang Wuan. Woi, Kak Taufik itu guru SMA-nya siapa Kak? Guru bahasa Mandarin SMA-nya. Nggak tahu. Ya film lagi ya. Ya kali kan kalau di Sumenep itu Farida yang ada bahasa Mandarinnya itu SMP apa ya itu? Kristen ya, Santo Yusuf. SMP Santo Yusuf itu ada. Terus SD Katolik Sang Timur itu ada. Sumenep ya SMA Negeri itu ada. Terus Semia juga sempat ada sih. Itu. Oke. Ya, ternyata banyak yang belajar juga nih untuk bahasa Mandarin kayak di sekolah-sekolah gitu. Ini Kak Taufi juga belajar. Ya, semoga aja nggak lupa pas udah selesai SMA. Semoga nggak lupa. Biasanya nggak dipakai lupa. Iya. Ada Kak Rafa juga, selamat pagi. Kalau misalnya mau sharing-sharing pernah belajar bahasa Mandarin, boleh. Iya benar. Ni hao. Sekalian, sahabat kreatif atau kakak-kakak yang bareng sama kita di IG Live, bisa kenalan juga sama Kalinda. Oke, silakan. Wah, hari ini udah mulai ini ya, masuk sekolah. Kalian udah mulai mengajar lagi belum? Iya, ini kebetulan saat ini memang ada di sekolah. Jadi live-nya dari sekolah. Iya. Karena emang udah mulai masuk juga ya, Kak. Kayak semua sekolah di sini masuk. Yuk kita mulai lagi. Oke. Semangat Komando Merah Pro 2 FM, suara kreativitas. Kita balik lagi, sahabat kreatif, buat belajar bareng sama Kalinda ya. Masih ingat kan tadi yang kita sampaikan nih, sahabat kreatif.
itu udah banyak, dari mulai tanya tanya kabar udah minggu yang lalu, jawabin kabar juga minggu yang lalu, terus bilang terima kasih. Terus kalau tadi itu ada penggunaan kata suka, ada penggunaan kata juga, terus ada kalau misalnya jawab udah ketemu sama orang, banyak aku suka loh ketemu sama kamu, seneng banget bisa ketemu sama kamu, atau aku juga seneng kok ketemu sama kamu gitu. Itu udah tadi ya, agak panjang. Tapi Farida bisa ulangin, sahabat. Aku senang ketemu sama kamu. 我很高兴认识你. Ya, kalau misalnya bukan sedikit, oke, dimaklumi ya, dimaklumi. Nah, lanjut lagi nih Kalin. Lanjut ya. Oke, misalnya kita ketemu sama orang yang baru, atau bahkan orang yang sebenarnya sudah lama sekali kita kenal, cuma kita lupa gitu ya. Saya tuh biasanya seperti itu. Udah lama sebenarnya kenalnya, cuma karena saking lamanya nggak ketemu gitu, sampai lupa, kamu siapa ya gitu. Nah, untuk mengekspresikan yang seperti itu, karena hanji bujian, karena lama tidak bertemu dalam bahasa Mandarin itu hanjiu bujian, hanjiu bujian. Ya, jadi kalau mau bilang lama nggak ketemu, hanjiu bujian. Teman-teman Pro 2 sudah bisa ya untuk mencatat dan menirukan hanjiu bujian. Lama gak ketemu, jadi kita mau tanya, kamu siapa ya? Karena kita juga masih loading mengingat-ingat kamu siapa. Kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Ni shi shui? Ni shi shui? Oke. Ni untuk tone yang ketiga, shi untuk tone yang keempat, shui untuk tone yang kedua. Jadi mengucapkannya ni shi shui. Seperti itu. Oke, itu ya. Secara otomatis kayak nanya ya, kamu siapa sih? Itu kan ya Kak? Iya betul. Kamu siapa sih? Ni shi shui, seperti itu. Karena kadang kan meski sudah berteman lama, kita kadang lupa gitu ya. Karena tadi hanjiu bujian, lama tidak bertemu, sehingga lupa namanya siapa. Jadi bertanyanya ni shi shui, ni shi shui, ni shi shui. Siapa? Kamu siapa? Jadi kata shui itu artinya adalah siapa. Ni kamu, shi adalah shui siapa. Kamu adalah siapa gitu. Kalau jika diartikan secara harfiah. Oke. Tapi kalau Farida biasanya kalau misalnya terlanjur lupa seperti itu, nggak nanya. Kamu siapa sih? Nggak nanya gitu Kak. Oh iya, aku begitu aja pura-pura ingat. Gitu. Iya, iya. Cara paling mujarab, tapi sampai rumah tetap diinget-inget kan. Yang tadi itu siapa? Atau bahkan sempat nanya ke teman, tadi aku ketemu sama itu, ciri-cirinya begini, tapi lupa namanya. Oh iya benar. Iya kan sering seperti ini. Kan takut tersinggung maksudnya. Udah dipanggilin, udah enak-enak, terus dia nanya ke aku, kamu masih ingat gak sih sama aku gitu? Ya aku bilang, iya dong mas, aku nggak ingat gitu kan. Jadi aku nggak pakai nishisha ini, nggak pakai. Mungkin Kak Linda aja ya yang sering pakai, karena kadang kan entah di mana gitu ketemu Laushu masih mengingat-ingat ini siapa ya, murid saya di mana, jadi kepaksa nih harus tanya nih shi shui atau nih shi dai na li de xuexiang, kamu murid saya yang di mana gitu. Nih shi shui baru dia ngomong, oh Laushu saya murid kalian deh, murid Laushu yang di sana seperti itu. Oke, iya. Yap. Dan setelah ini nih shui, kita lanjut lagi Kak. Oke, lanjut lagi. Sambil mungkin buka pertanyaan dulu, teman-teman ada yang ketinggalan sesi 1, barangkali mau disambungkan dengan sesi kita yang sekarang ini, seperti itu ya. Silakan bisa dicek. Yang tadi juga sempat nanya kan, terima kasih apa. Nah itu nggak usah Kak Linda yang jawab. Farida juga sudah master kalau yang itu. Oke. Kita ke line dulu deh, Farida cek dulu. Oke. Silakan dicek dulu. Banget nih Farida nih. Selamat pagi Kak Farida, selamat pagi Bu Linda. Selamat pagi. Jangan-jangan ini muridnya Kak Linda lagi ya.
Tidak nanya kosakata Kak, dia pertanyaannya keren banget sih, dan aku juga pengen nih seperti dia nih. Oke, oke, Gimana silakan. ya caranya supaya bisa lancar ngomongnya? Kalau misalnya ditanyain orang pakai bahasa Mandarin, bisa secara otomatis menjawab, tidak perlu pikir-pikir. Saya juga mau kayak gitu. Oh iya, iya. Kunci yang utama yaitu praktek. Setiap kali dapat pelajaran tambahan, kosakata tambahan, jelas praktek. Prakteknya di mana? Nah, kalau bingung nih ya, prakteknya di mana? Sekarang internet sudah semudah ini gitu ya. Teman-teman Pro 2 yang menyimak belajar bahasa Mandarin pagi ini juga bisa mencari komunitas-komunitas yang sama-sama penyuka bahasa Mandarin. Kemudian bisa juga join di pembelajaran seperti ini, atau bisa juga mendengarkan sering mendengarkan atau menonton film-film berbahasa Mandarin, drama berbahasa Mandarin. Dari situ kan sudah dapat tuh beberapa kosakata. Nah, untuk prakteknya seperti apa? Prakteknya nanti di komunitasnya seperti itu. Nah, Hmm, kalau masih kesulitan nih ya, kalau masih kesulitan, saya nggak punya komunitas dan nggak tahu harus kemana, nggak mau cari atau bagaimana. Bisa nih teman-teman misalnya cari lesson yang memang sistemnya live seperti sekarang, jadi bisa berinteraksi, jadi ada belajar daring seperti seperti ini, atau juga bisa menyimak dan mencoba menjajal kemampuannya untuk ngomong bahasa Mandarin di radio-radio yang memang siarannya berbahasa Mandarin. oh, iya 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 iya, bisa ya Ya, bisa ya. ya, karena di Indonesia kan juga sudah banyak kok, ada beberapa radio yang memang siarannya bahasa Mandarin. Bahkan di situ juga penyiarnya ketika simpelnya, ketika request lagu, Kak Farida pengen lagu apa, pengen lagu ini gitu, kita ngomongnya pakai bahasa Mandarin. Nah, dari situ kan kita coba-coba seperti itu. Nggak apa-apa kalau misalnya salah-salah di awal tuh nggak apa-apa ya Kak, yang penting bisa Ya, dimengerti aja ya dia. nggak apa-apa. Biasanya sih nanti kan mereka mau maklumi gitu. Oh, ini mungkin baru pertama belajar seperti itu. Jangan Hmm, takut untuk salah lah intinya. iya. Yang penting ketika salah segera memperbaiki. Gitu. Semoga nanti kita berdua bisa lancar ya. Tadi yang nanya yang tidak menyebutkan namanya, oke? Oke. Jadi kan kalau kita nanti bisa lancar tuh kan enak kita ngobrolnya gitu tuh maksudnya Farida nih. Yap. Oke, kita lanjut lagi Kak. Sebelum nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain yang bakal ditanyakan sama Kak Linda nih, entah berhubungan dengan kosakata ataupun tips-tips ataupun kalau bisa cari teman praktek gitu ya. Oke, setelah ini Shishwe, tadi apa Kak? Ya, sesuai. Nah, berikutnya Kaishi. Saya ulang ya. Kaishi. Kaishi itu artinya mulai. Mulai Hmm, atau memulai. Oke. Kemudian kata berikutnya belajar kayak pagi ini, kita dari kemarin sudah ada di 2 sesi, masa belum tahu bahasa Mandarinnya belajar. Nah, ya teman-teman bisa catetin, belajar dalam bahasa Mandarin itu kita lafalkan dengan shui, Swashi. shui. Bahasa Mandarin dalam bahasanya, bahasa Mandarinnya bahasa Mandarin gitu ya, jadi kita kan nggak ngomong bahasa Mandarin gitu, bahasa Mandarin sampai ngomong gitu sih. Ya, kita ngomongnya Hanyu, atau teman-teman bisa lafalkan dengan Chongwen. Saya Chongwen. ulang, Hanyu, Chongwen itu sama-sama berarti bahasa Mandarin. Jadi Hmm. misalnya mau bilang saya mulai belajar bahasa Mandarin. Mhm. Ya, 我开始学习汉语。我开始学习汉语。Bisa Mhm. diterima? Saya terima dulu Kak, jangan suruh praktekin dulu. Oke, ya diterima dulu. Setelah diterima, barangkali teman-teman Proda juga seperti Bisa Farida ya, sambil banget. nulisin juga, sambil nyatetin juga. 我 Heeh. 开始学习汉语，对不啦？我开始学习汉语。Oke. Ya, jadi kayak runtut ya, nggak dibolak-balik gitu. Iya, nggak dibolak-balik.
bahasa itu yang kadang dibolak-balik gitu sahabat kreatif. Jadi kalau misalnya antara kata sifat sama kata benda itu biasanya benda kalau misalnya apa ya lipstik merah, nah merahnya dulu gitu, baru lipstiknya kemudian. Nah ini enggak ya, runtut aja gitu ya kak. Ya, yang dibolak-balik kok samanya lipstick sih? Yang dibolak-balik. Lipstik ya dibolak-balik kan, entah kata sifat sama kata bendanya gitu. Ya, yang dibolak-balik itu jika dua katanya, baik itu kata bendanya atau sama kata sifatnya itu saling saling berhubungan seperti itu. Contoh Hmm, misalnya ya, mungkin Farida masih ingat kemarin kata baik dalam bahasa Mandarin apa? maksudnya kayak aku baik-baik Oh ya, saja gitu. pokoknya. Oke, oke. Ya, kan di situ ada kata baik gitu. Apa ya, mana contekannya aku dah. Pasti Farida teman-teman sudah kehilangan contekannya nih. Semoga teman-teman Pro 2 FM nggak begitu ya. Bener. Apa kak? Oke. Apa contek di Baik dalam bahasa Mandarin kita ucapkan dengan hao. Nah, mumpung sekarang Farida lagi bahasnya bolak-balik ya. Oke. uh-uh. Baik dalam bahasa Mandarin hao. Nah, kalau misalnya kita mau bilang teman yang baik ya, simpelnya teman teman yang baik karena tadi sudah kenalan, sudah suka kenal dengan kamu seperti itu. Kita mau bercerita ke yang lainnya bahwa dia adalah teman yang baik seperti itu. Teman dalam bahasa Mandarin朋友. Jadi kalau misalnya kita mau bilang teman yang baik dalam bahasa Mandarin 好的朋友. Hao kata sifatnya duluan, te untuk kepemilikan, 朋友 好的朋友 teman yang baik. Jadi te itu fungsinya sebagai menyambungkan dua kata tadi dan berarti yang. Ternyata dibolak-balik juga ya di sini ya. Iya, kalau misalnya dua katanya atau dua kata benda baik itu berhubungan dengan sifat juga berhubungan, saling bergantung, saling menjelaskan, tentu dibolak-balik seperti itu. Oh, ada juga ternyata yang dibolak-balik sahabat kreatif. Sorry ya. Lurus-lurus aja ternyata. Oke, itu dia tuh. Yang tadi yang terakhir itu adalah aku memulai belajar bahasa Mandarin ya kan kak? Hmm. Aku memulai belajar bahasa Mandarin. Apa sahabat kreatif bahasa Mandarin ya? Iya, benar sekali kamu ya. Oh, Hanyu, Shuji, Hanyu, Hanyu, apa kak? Hanyu, Hanyu, oke. Ya, bahasa Mandarin Han, Yu, Han biasa ya, H A N, kemudian tone yang keempat Han, kemudian U-nya itu kalau kita pinginnya itu Y dan U, tapi kita bacanya U, mulutnya U, suaranya I gitu. Karena memang kudu gitu. Kalau misalnya kita lurus-lurus aja bacanya Kalinda boleh nggak boleh, tetap nggak boleh dong. Ya, Farida misalnya masih mau menawar, bacanya gini aja Hanyu, ya nggak boleh nggak boleh. Ternyata nggak boleh. Tetap nggak boleh. Hani, oke. Ya, Mulutnya U, keluar suaranya I, sahabat. ya, Hani. Iya, atau kalau misalnya nggak mau pakai Hani, itu bisa pakai Chongwen. Ya, Chongwen. Ya, betul. Jadi misalnya teman-teman masih tetap belajar, agak kesulitan bilang itu boleh kita menggunakan Chongwen untuk bilang bahasa Mandarin. Jadi kalau mau bilang saya belajar bahasa Mandarin, 我学习中文 atau 我学习汉语. Bahasa Mandarin untuk bahasa Mandarin ya, bahasa Mandarin itu sahabat. Bahasa Mandarin itu. Ya kan, kalau misalnya apa ya bahasa Inggris ya English kan gitu. Nah, yang ini bahasa Mandarin Chongwen atau Hani gitu. Selamat pagi itu dipanggil. Selamat pagi. Iya betul Sutriani, apa kabar? Iya, bahasa Mandarinnya dong kak, dikeluarin kak. Disapa itu Kak Linda dengan bahasa Mandarin ya. Ani, Ya. ni hao. Sudah dipanggil.
Nah, Kak, udah kita tinggal kan belajar bahasa Mandarin, oke? Oke. Mulai bahasa Mandarin. Atau yang tadi ada bolak-balik kata gitu ya, bolak-balik kata. Ternyata emang dibolak-balik juga. Terus ada yang di situ itu artinya yang. Jadi Ya, kayak kata penghubung. kata penghubung. Kata penghubung yang itu sebenarnya bisa berarti yang, bisa juga menjadi kata penghubung memiliki. Kayak misalnya apa ya? Eh, apa? Kalau Paling simpel lah cinta tadi ya. Cinta, Farida sempat menyebutkan cinta. Paling mudah untuk teman-teman Pro 2 I. Jadi kalau mau bilang cintaku, berarti kan cinta milikku gitu ya. Ya, 我的爱. oh, water I. Ya, Ya, itu waduh. cintaku. Ya, cintaku, cintaku. Mm-mm. Nggak ada lagi, Kak. Ini artinya memang yang ataupun berarti Ya, kepemilikan. partikel untuk kepemilikan. Jadi bisa digunakan untuk apa saja. Untuk misalnya benda dengan benda, apa ya misalnya handphoneku. Ya, aku kan ya kata ganti Wow. orang, kemudian ada handphone, 手机, 我的手机, seperti itu. Oh, handphone itu bahasa Mandarinnya lain ya? Nggak handphone 手机, gitu ya, Kak? pesawat tangan gitu, pesawat tangan, 手机. Oh, iya, 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 Iya. iya, iya. Ya, Tasyoki. Pak, ini barusan nih, dia Farida sudah berpikir mau bilang handphone. Apa tuh handphone? Ya. Kak, kan seru nih belajar bahasa Mandarin gitu. Ada nggak orang Mandarin itu yang ngomongnya juga campur-campur gitu? Ngeseleng-ngeseleng gitu. Kayak bahasa Indonesia gitu. Campur-campur kayak Campur. Inggris gitu tuh, Kak. Oh ya, ada sih, cuma tidak terlalu banyak juga. Kan kayak Farida tadi nih, misalnya handphoneku nih, kan handphone tuh berasal dari bahasa Inggris gitu. Oh ya, iya, Nah, ya kan? ya ada, Oh, ada juga ya. ada. Misalnya tuh apa Kak? Misalnya. Eh, misal yang diadaptasi dari bahasa Inggris misalnya ya, bye bye, bye bye. Nah, dalam bahasa Mandarin sendiri kan ada kata untuk selamat sampai jumpa tuh, yang kemarin tuh, ya, 再见, itu kan sampai jumpa. Bye bye dalam bahasa Inggris juga berarti sama kan ya. Oke, kemudian teman-teman di Cina biasa menyebutnya dengan bye bye, itu boleh, nggak masalah. Bye bye. Oh, ya. Anu ya, kurang bisa menyebutkan kata B kali ya. Ya memang betul. Jadi teman-teman Pro 2 yang baru belajar bahasa Mandarin itu jadi selain memahami Shengpiao atau Tone, juga harus tahu cara baca Han Yu Pinyin. Han Yu Pinyin itu kita masih ingat ininya ya. Mana? Saya bawa contohnya nih biar teman-teman mudah. Oke. Ya, diingat-ingat ya. Di sini ada oke. Ada Latinnya kita sebut dengan H I Pinyin. Nah, di situ kan alfabetis biasa ABC tuh. Cuma itu berbeda dengan cara bacanya. Kayak misalnya B kita baca seperti P seperti itu. Jadi kalau misalnya tulisan H I Pinyinnya baik-baik, tetap kita bacanya pai-pai. Oh, Seperti iya. itu. Jadi kayak kita memang harus ngikutin cara pengucapannya mereka. Karena juga Betul. kita belajar bahasanya mereka nih, sahabat kreatif. Jadi orang Indonesia itu kamu harus bangga karena ya kita punya lidah yang paling fleksibel gitu. Ya. Ya, kan bahasa bahasa orang di luar sana gitu. Kan lah gitu. Iya, iya. Ya, yang dibilang Farida juga betul teman-teman. Ini juga saya bisa membuktikan gitu ya, karena memang dulu Kabupaten Sumeneb ini pernah kedatangan tamu gitu ya dari Beijing 2 orang, kemudian dari Hong Kong 1, dan beliau-beliau ini oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb dijadikan native speaker. Kita di Kabupaten Sumeneb ada semacam pelatihan untuk bahasa Mandarin dasar dengan natif yang memang dari sana, dan oleh teman-teman di sini gitu ya, karena kita semuanya dari Madura lah ya. Malah orang Cinanya itu kita ajak untuk belajar bahasa Indonesia, kita ajak untuk belajar bahasa Madura. Mereka bilang gimana? Susah. Berarti benar tuh kata Farida tuh, kita memiliki pembenaran ya.
Kita memiliki lidah yang fleksibel, jadi jangan takut untuk mencoba. Pasti bisa mempelajari semua bahasa sesuai dengan minat teman-teman Pro 2. Suka bahasa Mandarin, belajar bahasa Mandarin. Suka bahasa Inggris, ya getolin belajar bahasa Inggris. Suka bahasa Korea, belajar bahasa Korea. Seperti itu. Dan kita tuh kalau misalnya ngucapin bahasa itu tuh kita udah mirip gitu sama mereka. Tapi belum tentu kalau misalnya orang belajar bahasanya kita. Atau bayangin aja nih, Chinese misalnya, orang Cina, yang notabene itu bahasanya mereka adalah bahasa Mandarin. Terus mereka belajar bahasa Inggris. Itu tone-nya masih kelihatan banget. Mereka tuh Chinese gitu. Pengucapannya tuh sama kreatif. Ya, oke. For the last nih, satu kata atau satu bahasa lagi nih Kak. Ya, untuk tambahan Ya. untuk tambahan aja dulu ya, karena tadi sudah kita ada kosakata kaoshing untuk senang, Huanying untuk selamat datang, kemudian zaijian sampai jumpa, ada henjiu itu lama atau sangat lama, pujian tidak bertemu, jadi lama tidak bertemu kita bisa ucapkan dengan henjiu pujian, henjiu pujian, seperti itu. Kemudian ada kata kaishi untuk yang berarti mulai. Dan tadi juga ada kalimat ni shi shui, dalam kosakata yang kita ambil adalah shui untuk yang berarti siapa. Ya, tadi juga ada tambahan dari Kak Linda ya untuk teman. Hangyo. Hangyo. Biasanya Farida paling sering mengkaitkan teman itu dengan kata apa sih? Kalau baik mah udah biasa. Kalau misalnya teman, aku biasanya mengkaitkan itu seru banget gitu. Seru. Itu kalian. Kalau teman yang seru tuh kayak apa? Teman yang seru. Seru, menyenangkan. Ya. Oke, hawan. Hawan. Ya, hao. Menggunakan hao juga, hawan. Ya. Atau kalau misalnya lebih pada teman itu apa ya? Sangat menarik untuk kita bisa terus ngobrol. Kita boleh menggunakan kata han yoi si. Han yoi. Ya, yoi si. Han yoi. Oh, han yoi de pengyou. 我的朋友很有意思。 Seperti itu. Oke. Ya, bolak-balik juga gitu ya Kak. Apa yang dibolak-balik ya? Kan cuma 我的朋友很有意思 lah. Iya kan. Iya. Hanya pada kata itu ya, pada kata yang memang ada kaitannya gitu dibolak-balik. Sama seperti Kak Linda bilang kemarin, kalau dalam bahasa Mandarin itu secara tata bahasa sangat mudah karena kita cukup memperhatikan subjeknya, kemudian keterangan waktu, keterangan tempat, karena itu didahulukan sebelum kita lanjut ke kata kerja seperti itu. Oke. Tuh, sahabat kreatif. Udah dulu belajar kita hari ini. Ya ampun, udah banyak banget. Ini kalau misalnya dipraktekkan, kita bisa seharian kok ngomong bahasa Mandarin. Kenapa bisa seharian? Cuma ada beberapa kata sama kalimat nih. Ya, soalnya kan kita perlu melatih pronunciation-nya juga gitu, sahabat. Apanya benar-benar tuh mendekati nama pemilik. Iya. Kalau misalnya nggak sempat ketemu sama Kak Linda, boleh buka Google Translate ya sahabat, boleh dengerin di situ ya. Itu biasanya si Google tuh pinter banget sih pokoknya menirukan gitu, kayak orang Indonesia. Boleh tuh. Nah, Alin, gimana nih pagi hari ini, apa yang mau dipesankan sama sahabat kreatif yang udah belajar bareng kita? Oke. Kita sudah ada di 2 sesi ya, kemarin dan hari ini. Cara belajar paling mudah untuk bahasa Mandarin itu memang kita mulai dari awal, dari pengenalan yang shengtiao, kemudian pengenalan cara baca Han Yu Pinyin,
Itu. Kemudian yang kedua, langkah berikutnya adalah di bagian penulisan sih, menulis gitu maksudnya ya. Cara nulis ya, cara nulis syufa juga bisa kita pelajari di internet, sudah banyak sekali, tinggal teman-teman yang beneran minat itu bisa mencari sendiri. Dan yang paling penting konsisten untuk terus praktek, karena belajar apapun kalau kalau nggak dipraktekkan ya percuma kan. Abis tuh nanti sahabat bakalan lupa. Nah, kita aja kalau misalnya ketemu sama temen, tadi udah ada contohnya nih, lama nggak ketemu, kita lupa, perlu ditanyain, kamu tuh siapa? Sama nih. Pokoknya kita belajar bahasa apapun gitu ya, Kak. Iya, iya. Nanti bakalan ada materi-materi lanjutan lagi ya, soal kita bisa ngomong dulu dan ngerti ya. Ya dah, banyak untuk adik-adik sekolah di sekolahnya Kalinda, tetap stay safe dan ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan sama pemerintah tentunya ya. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Sajan. Ya. Oke, aku jawab dengan terima kasih, sampai jumpanya tuh. Sahabat kreatif, dia serukan belajar sama Kalinda hari ini. Kalau misalnya mau ada episode lanjutan nih, kira-kira kamu mau belajar apa lagi dari bahasa Mandarin? Jangan bilang kamu mau belajar menulis ya, kan susah kita kalau daring gitu, sahabat. Mending kita lanjut untuk kayak bahasa percakapan sehari-hari gitu kali ya. Sampai jumpa di Belajar di RRI untuk episode selanjutnya dengan materi-materi yang lain tentunya.